Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum yang memainkan perekonomian Indonesia. Prabowo menyebut oknum-oknum tersebut berniat mencari keuntungan besar tanpa memperdulikan kondisi masyarakat Indonesia. Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada semua pengusaha untuk berusaha di Indonesia. Namun dirinya menolak bila kesempatan tersebut justru digunakan untuk menekan masyarakat. Prabowo memastikan akan bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang memainkan ekonomi. Dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua, tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran kabinetnya untuk memperkuat sektor pariwisata nasional dengan membuka lebar akses pelabuhan serta bandara internasional bagi para wisatawan. Dengan kemudahan akses langsung ke destinasi wisata, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan lebih merata dan lebih cepat dirasakan masyarakat lokal. Erlangga juga menyebut Presiden mendorong penyelenggaraan ajang internasional seperti MotoGP hingga F1 Powerboat diperbesar skalanya, agar hal tersebut mampu menarik daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Pasalnya sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Presiden mempunyai perhatian khusus terhadap pariwisata. Tadi beliau mengarahkan agar pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan udara di tempat destinasi wisata agar diberi kemudahan agar pesawat regional maupun internasional bisa masuk. Dan kedua terkait dengan event di MotoGP di Mandalika maupun F1 di air di Danau Toba untuk Powerboat. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menambahkan 5 bandar udara sebagai bandara internasional pada awal 2025. Penambahan 5 bandara internasional tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar negara mendukung sektor pariwisata. Kementerian Perhubungan menambahkan 5 bandar udara sebagai bandara internasional pada awal 2025. Penambahan 5 bandara internasional ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 30 tahun 2025. 5 bandara tersebut yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Anandodin di Bangka Belitung, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, serta Bandar Udara Syamsuddin Nur di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak. Penambahan tersebut membuat jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia menjadi 22 dari sebelumnya 17 bandar udara internasional, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 31 tahun 2024. Penambahan 5 bandara internasional tersebut merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia dalam meningkatkan konektivitas antar negara, mendukung pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, penetapan status internasional tersebut bukan keputusan tetap yang bersifat mutlak. Pemerintah bakal terus mengevaluasi dan mengawasi performa masing-masing bandara, termasuk volume lalu lintas penumpang dan kargo internasional, frekuensi penerbangan, serta kesiapan layanan pendukung secara berkala. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa KPK selama 9 jam terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem yang tiba di KPK pada Kamis pagi sekitar pukul 9.30 terlihat keluar dari gedung KPK pada pukul 18.46 waktu Indonesia bagian Barat. Di depan awak media, Nadiem hanya mengatakan telah selesai menyelesaikan pemberian keterangan dengan lancar. Nadiem juga mengapresiasi KPK yang memberikan kesempatan dirinya untuk bisa memberikan keterangan terkait kasus ini. Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan Nadiem Makarim terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang terjadi pada saat COVID-19. Perkara yang berkaitan dengan Google Cloud ini berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani Kejagung. Pemanggilan Pak Nadiem yaitu terkait dengan penyelidikan perkara pengadaan Google Cloud di Kementerian Kemendikbudristek ya. Dalam perkara ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang sudah dilakukan dan seluruh proses penyelidikan berlangsung dengan baik, dengan efektif karena pihak-pihak juga kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian tentu kami berharap proses penyelidikannya bisa berlangsung secara efektif. Pemirsa, KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi umumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Emiten Grup Sinarmas, PT Dian Swastika Sentosa Tbk bersama LG dan investor Korea menandatangani kesepakatan proyek data center untuk mendukung layanan kecerdasan buatan dan cloud di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Kesepakatan ini merupakan investasi mencapai 1,22 triliun rupiah. Emiten Grup Sinarmas PT Dian Swastika Sentosa Tbk menandatangani transaksi senilai 1,22 triliun rupiah dengan LG dalam rangka percepatan pembangunan pusat data generasi kecerdasan buatan di Jakarta. Proyek ini mencerminkan ambisi strategis perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Kerjasama ini merupakan joint venture antara DSSA, LG, dan Korea Investment Real Asset Management sebagai investor. Menggabungkan keahlian lokal dan teknologi global dalam membangun data center. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat data utama yang mendukung layanan cloud dan kecerdasan buatan.
Dengan kapasitas awal mencapai sekitar 18 MW, data center ini dirancang untuk melayani permintaan tinggi dari sektor perusahaan dan layanan digital. Proyek ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional dan ekosistem teknologi lokal. Tim Liputan IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk, emiten berkode saham WIFI, terus memperluas jejak bisnisnya di sektor infrastruktur jaringan. Melalui anak usahanya, perseroan baru saja melakukan akuisisi perusahaan teknologi dengan nilai hampir 600 juta rupiah. PT Solusi Sinergi Digital Tbk melalui anak usahanya PT Jaringan Infra Andalan mengakuisisi saham PT Investasi Jaringan Nusantara dengan nilai sebesar 599,9 juta rupiah. Akuisisi tersebut berdasarkan perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 4 hingga 5 Agustus 2025. Melalui transaksi ini, seluruh pemegang saham IJN secara resmi mengalihkan kepemilikan mereka kepada PT Jaringan Infra Andalan. Proses akuisisi ini menandai langkah strategis perseroan untuk menguatkan posisi di pasar infrastruktur jaringan tanah air. Manajemen PT Solusi Sinergi Digital Tbk menegaskan, akuisisi tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong ekspansi di sektor infrastruktur jaringan. Dengan menguasai entitas usaha baru, perseroan yakin akan lebih cepat memperluas jangkauan dan layanan. Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi ini diharapkan dapat menunjang perluasan grup perseroan ke depan. Kehadiran IJN di bawah kendali PT Solusi Sinergi Digital Tbk dinilai akan memperkuat infrastruktur dan kompetensi teknologi yang dimiliki. Persero menyatakan aksi korporasi ini bukan merupakan transaksi material maupun transaksi afiliasi. Dengan langkah ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk menunjukkan komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis melalui akuisisi strategis yang terarah. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Dharma Henwa Tbk, emiten berkode saham Dewa, mengalami penurunan pendapatan pada kuartal kedua tahun ini. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama yang menghambat produksi dan aktivitas tambang. PT Dharma Henwa Tbk mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 3,8% secara kuartalan pada kuartal 2 2025. Penurunan ini dipicu turunnya volume material yang dipindahkan. Manajemen menyebut curah hujan yang meningkat telah mempengaruhi operasional tambang. Hingga Juni 2025, Dewa membukukan volume overburden sebesar 33,4 juta BCM atau turun 4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Produksi batu bara tercatat 4,2 juta ton, sementara total material yang dipindahkan mencapai 36,6 juta BCM atau melemah 4%. Manajemen menjelaskan batch 2 alat berat telah tiba di lokasi tambang dan dalam proses perakitan. 3 pasang unit alat berat diperkirakan mulai beroperasi pada awal September, disusul sisanya pada Oktober 2025. Kehadiran alat berat baru ini diharapkan dapat mendorong peningkatan margin EBITDA perusahaan pada paruh kedua tahun ini. Target volume overburden kuartal 3 2025 naik tajam menjadi 19,98 juta BCM atau melonjak 47,1% pada kuartal sebelumnya. Untuk kuartal 4 2025, target kembali ditingkatkan menjadi 23,54 juta BCM atau tumbuh 17,8% secara tahunan. Namun rencana implement aset tetap dan inventaris pada kuartal 3 diperkirakan akan menekan laba bersih perusahaan di akhir tahun. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, bisnis Bullion Bank atau Bank Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS mengalami peningkatan sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Transaksi pembelian emas di BSI pada kuartal 2 2025 melonjak 441% secara year on year. BSI merupakan satu-satunya bank yang mendapatkan izin layanan bank emas.
SVP Corporate Secretary and Communication BSI Wisnu Sunandar mengatakan, seiring transaksi pembelian emas yang melonjak tersebut, saat ini emas batangan sangat diminati oleh masyarakat karena sifatnya yang safe haven dan wealth protector. Dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut, total gramasi pembelian emas di BSI mencapai 693 kg. Sementara total transaksinya mencapai 238.000 kali. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, Wisnu menjelaskan saat ini BSI fokus memperkuat inklusi bank emas agar masyarakat mudah mendapatkan logam mulia secara fisik maupun digital. Adapun peningkatan yang dialami oleh BSI ini sejalan dengan cita-cita pemerintah. Dan dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma'ruf Amin mengatakan, bullion bank muncul dari kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan emas secara bertahap. Dan pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama, di mana IHSG sesi pertama hari ini ditutup menghijau 0,78% ke level 7.548,72. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.639 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.648. Adapun 223 saham mengalami penguatan, 360 saham mengalami penurunan, dan 208 saham tidak berubah atau stagnan. Adapun pemirsa, dari sisi top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain, ada Cuan yang mengalami penguatan 10,27% ke level 1.610, DSSA mengalami penguatan 19,96%, PTRO naik 9,59%, dan BRPT naik 4,62%. Dari sisi top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam, antara lain ada Koin yang mengalami penurunan 2,39%, Wifi mengalami penurunan 5,34%, BRMS mengalami penurunan 1,75%, dan ENRG mengalami penurunan 13,39%. Dan dari sektoral movement pemirsa, antara lain ada energi yang mengalami penguatan 2,69%, industri mengalami penguatan 2,2%, sementara teknologi dan kesehatan sama-sama mengalami penurunan di 3,97% dan 0,56%. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, Oakley resmi meluncurkan kacamata pintar Oakley ED hasil kolaborasi dengan Google yang mengusung teknologi kamera, lidar, dan layar heads-up dan AI Gemini untuk mendorong pasar perangkat wearable berbasis augmented reality. Oakley bekerjasama dengan Google meluncurkan Oakley Ether. Kacamata ini dibekali beragam teknologi inovatif untuk pengalaman augmented reality. Perangkat ini dirancang untuk menghadirkan interaksi digital yang lebih imersif bagi pengguna. Kacamata Ether mengusung kamera beresolusi tinggi, sensor lidar, dan layar head-up display yang memproyeksikan informasi langsung di bidang pandang pengguna. Selain itu, perangkat ini didukung kecerdasan buatan Gemini dari Google untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan pengguna. Melalui teknologi lidar dan AI Gemini, Ether mampu mengenali objek, memberikan informasi kontekstual, dan mendukung navigasi real-time, sehingga sangat kompatibel untuk pengguna di sektor bisnis maupun hiburan. Dengan kolaborasi antara Oakley dan Google, Ether diprediksi akan menjadi salah satu produk andalan di pasar kacamata pintar, sekaligus menjadi pesaing serius bagi brand-brand teknologi lain di segmentasi augmented reality. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Boya resmi merilis mikrofon pintar bernama Boya Magic. Dilengkapi teknologi AI canggih, perangkat ini dirancang untuk mendukung kreativitas para content creator dengan fleksibilitas maksimal. Boya Magic mengadopsi desainnya ringkas dan juga ringan. Ketebalannya hanya sekitar 13 mm dengan bobot sekitar 7 gram.
Boya memperkenalkan Boya Magic, mikrofon nirkabel berbasis AI dengan desain shape-shifting yang bisa berubah menjadi lavalier, handheld, desktop, atau on-camera mic dalam satu perangkat ringkas. Ditenagai chip Deep Neural Network dari pelatihan atas 700.000 sampel suara, Boya Magic mendukung noise cancellation hingga minus 40 dB dan rentang dinamis hingga 144 dB pada kualitas perekaman 48 kHz per 24 bit. Pengguna bisa memilih mode strong atau light sesuai lingkungan, serta menikmati fitur limiter dan safety track untuk mencegah distorsi. Boya Magic mengadopsi desain yang ringkas dan ringan, ketebalannya hanya sekitar 13 mm dengan bobot sekitar 7 gram saja. Case pengisian tidak hanya berfungsi sebagai charger, tapi juga bertransformasi jadi handheld mic. Total daya pakai bisa mencapai 30 jam berkat baterai internal dalam mic dan casing. Melalui aplikasi Boya Central, pengguna dapat mengatur penguatan gain, memilih preset EQ, memantau baterai dan status koneksi mic. Semua konfigurasi bisa dilakukan lewat smartphone tanpa repot. Cocok untuk kreator konten mobile, streamer maupun podcaster. Boya Magic sudah tersedia dan akan dijual dalam beberapa opsi paket dengan harga mulai dari $90 Amerika atau sekitar 1,4 juta rupiah. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Polytron resmi merambah dunia laptop dengan meluncurkan lini perdana mereka Luxia Series. 3 varian sekaligus diperkenalkan menyasar pelajar hingga profesional muda dengan desain premium dan fitur kekinian. Polytron resmi memasuki pasar laptop nasional dengan meluncurkan lini Luxia yang terdiri dari 3 varian Luxia i3, Luxia Pro i5, dan Luxia Pro Ultra 5 di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Peluncuran ini juga menandai langkah besar Polytron memperingati 50 tahun kiprahnya di industri elektronik tanah air. Luxia i3 ditujukan untuk pelajar atau pengguna entry level dengan prosesor Intel Core i3 dan harga mulai dari sekitar 5,5 juta rupiah. Sedangkan Luxia Pro i5 dan Ultra 5 menyasar profesional muda dengan performa lebih tinggi berkat prosesor Intel Core i5 dan Ultra 5, serta fitur grafis AI dan NPU terintegrasi. Ketiga model dibangun dengan bodi metal elegan berberat kurang dari 1 kg, dilengkapi layar IPS 14 inch aspek rasio 16:10, 1920x1200 dengan kecerahan hingga 400 nits. Luxia Ultra 5 bahkan menawarkan gamut warna 100% sRGB untuk tampilan visual ultra akurat. Luxia Pro Ultra 5 dilengkapi NPU Intel AI Boost dan GPU Intel Arc Graphics. Sementara varian i5 hadir dengan Intel Iris Xe Graphics. Semua model menyediakan port USB-C full function, HDMI 2.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, serta keyboard US dengan tombol Copilot untuk akses fitur AI. Berbagai sumber ADX Channel. Menit kami menemani Anda dalam IDEX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDEX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.